Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih kalau kita lihat secara politik masa depan sikap umat Islam terkait umat Islam dengan komunis ini? Saya akan perlu sampaikan bahwa dalam hadis Imam Muslim, hadis riwayat Muslim dalam bab asratis sa'ah, syarat-syarat kiamat, tanda-tanda kiamat. Wow, di sana ada sebuah hadis Ibnu Mas'ud yang cukup panjang tentang Malhamah Kubra. Hadis tentang kisah Malhamah Kubra. Malhamah Kubra adalah perang besar-besaran yang terjadi nanti di Syria. Perang besar-besaran yang terjadi di Syria. Nah, dalam perang besar-besaran itu diawali yang pertamanya adalah yaitu kerjasama umat Islam dengan Romawi melawan Parsi. Jadi dimulai dengan umat Islam bersatu dengan Romawi melawan Parsi. Nah, siapa ini Parsi? Parsi adalah Syiah. Syiah grupnya sekarang siapa? Yaitu dengan komunis. Terjadinya pembantaian Ahlussunnah wal Jamaah sekarang di Suriah oleh rezimnya sendiri, dibantu oleh komunis Rusia. Dibantu oleh negara komunis Cina, Rusia, Syria, Suriah dan Cina. Syria Syiah, kemudian Syiah dan komunis. Kemudian juga kerjasama Iran dengan komunis. Jadi di mana-mana hari ini ada sebuah blok, yaitu bersatunya Parsi, Iran adalah Parsi dengan komunis. Nah, dalam hal ini sudah nampak tergiring sebelum sikap Romawi. Romawi siapa? Romawi adalah negara-negara Kristiani, yaitu di antara negara Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Dan nampak gerakan itu ketika Amerika memanas dengan Cina, sekaligus terjadi pembunuhan kepada jenderal Iran. Kenapa? Karena memang peran kekacauan dunia hari ini dimainkan oleh Syiah dengan komunis. Maka dari situ, dari pertempuran seperti itu, tergambar sudah sesuai dengan hadis itu bahwasanya perang Malhamah Kubra adalah perang menghadapi Parsi dengan komunis. Di saat itu umat Islam bersatu dengan Romawi. Wallahu alam, hari ini dengan hikmah dari COVID-19 ini, kasus COVID-19 ini, orang Eropa semakin baik pandangannya kepada Islam. Orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam hari ini. Yaitu negara-negara Romawi, pecahan-pecahan negara Romawi atau Kristiani, hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Pertanda apa? Sudah mulai pandangan positif terhadap Islam menjadi pandangan publik di Eropa. Nah, kalau ini terjadi, artinya apa? Akan ada apakah situasi politik yang akan menuntun nantinya atau bagaimana, sehingga nanti akan bersatu Muslim dengan Romawi menghadapi Parsi. Untuk itu Cina komunis Parsi dengan grupnya, maka menurut gambaran hadis ini tidak mungkin bersatu dengan Islam. Walaupun sekarang ini beberapa negara Islam pro pada Cina. Tapi itu pemerintahannya, belum tentu rakyatnya. Saya harus petakan ini. Kalaupun hari ini beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, yang pro, kalau seandainya dianggap pro pada Cina, itu pemerintahannya, rakyatnya belum tentu. Kenapa? Karena akidah Islam tidak bisa memaklumi hal tersebut. Nah, sidang jemaah para ikhwah yang dirahmati Allah, di dalam ini kita memang harus mengkaji juga ini, harus waspada juga. Nah, kenapa kita harus tahu menggambarkan sikap-sikap dan prediksi Rasulullah secara nubuat, berita-berita nubuat untuk dunia politik umat Islam yang ke depan, bahwasanya tidak mungkin umat Islam pro kepada Syiah dan komunis. Kenapa? Karena nanti Malhamah Kubra di Gutoh akan terjadi seperti itu. Saya lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau nanti terjadi seperti analisa sebagian, analisa sebagian bahwa ini adalah by design, COVID-19 ini by design, dan akan terjadi kalau puncak memanasnya Amerika dengan Cina ini nanti sampai kepada perang militer. Sekarang baru perang dagang,
trade war, nanti akan memanas, memuncak, jadi pemicu perang fisik. Karena sekarang sudah di Laut Cina Selatan sudah mulai masing-masing kekuatan militer disiagakan di sana, dan Indonesia berbatasan dengan lokasi tersebut, area tersebut, yaitu di Natuna tepatnya. Nah, ini kan harusnya kita harus berpikir lebih matang hari ini kalau kita terkena imbasnya. Namun kita juga terlepas dari eksiden seperti itu nanti, tapi harus ada yang kita pikirkan, yaitu apa? Baik kita maupun pemerintah, saya ajak untuk lebih bersikap kepada prinsip yang sebelumnya kita sangat pegang, yaitu non-blok. Kita punya sikap non-blok saja. Kenapa? Kita jangan terbawa kepada kubu-kubu yang berseteru itu. Nanti kalau kita hari ini pro, misalkan pro kepada Cina, nanti Cina kalah, kita pun ikut menanggung deritanya. Jadi jangan terpapar kita karena kekalahan Cina nanti dalam Perang Dunia Ketiga. Kalau itu terjadi, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati sekali kita. Jadi kita Indonesia ini kan sudah proaktif dan bebas dan proaktif, non-blok ya, itu kita pegang. Jadi seharusnya ini jadi kesadaran kita bersama, baik tokoh-tokoh umat, baik tokoh pemerintahan, semua kita, para pemimpin kita, hati-hati dalam mengambil sikap ini. Kenapa? Karena sudah banyak intelijen dunia internasional yang mengkaji kemungkinan terjadinya perang antara Cina dengan Amerika. Di antaranya kalau Trump terangkat lagi jadi presiden, kemungkinan perang itu ada. Kalau Trump nanti terangkat lagi jadi presiden, kemungkinan perang itu ada. Kemudian hal ini juga ada pihak ketiga yang bermain, yaitu Yahudi. Yahudi ingin membangun kekuatan penyeimbang yang akan menyeimbangi kekuatan dunia selama ini dipegang oleh Amerika. Maka dimunculkan power of balance dari kalangan negara Cina untuk mempersiapkan tenaga baru oleh Yahudi. Israel nggak akan mungkin memukul Islam dengan hanya negara Israel. Harus paham itu, umat Islam. Israel tidak akan mungkin memukul Islam hanya dengan negara Israel. Tapi kalau memukul Palestina mungkin, tetapi kalau dunia Islam nggak mungkin. Maka Israel sejak dahulu memakai tenaga-tenaga besar untuk menghabisi umat Islam. Dengan apa? Yaitu selama ini dipakai Amerika. Kemudian ada kekecewaan baru, Amerika juga sudah mulai lari dari setelan yang diinginkan oleh Israel. Amerika juga merapat kepada sebagian negara-negara Islam hari ini, dan akhirnya ada kekecewaan Israel. Kemudian bermain matalah Israel dengan Cina, akhirnya dibangun kekuatan baru Cina untuk menjaga penyeimbang atau mempersiapkan kekuatan baru untuk menghantam Islam. Kenapa perlu lakukan oleh Israel itu? Karena Israel takut sudah ada calon raksasa umat Islam, yaitu Turki Utsmani yang hari ini menguat. Maka Israel harus bermain bagaimana dalam kasus panggung kekuatan perang perdagangan ini, kemudian diseret kepada perang senjata biologis, kemudian akan diseret kepada perang militer. Maka akhirnya nanti yang Israel akan membangun kekuatan itu akan mendapat dua negara kuat yang akan disetel nanti untuk melemahkan umat Islam. Maka hati-hati, ini salah satu analisa bahwasanya ada peran Israel dalam kasus COVID-19 ini, yaitu untuk menghadapi umat Islam, yaitu dipersiapkan pemegang-pemegang kekuasaan dunia, yaitu yang terbaru, yaitu Cina. Nah, kenapa Cina dipilih dan kemudian mulai Amerika kurang dipercayai? Karena Cina secara ideologi itu adalah sangat berlawanan dengan Islam. Cina anti Tuhan, Cina komunis, anti Tuhan, sedangkan Islam adalah agama tauhid. Jadi kalau dengan Amerika, perbedaan kita kapitalis liberalis itu tidak berbasis akidah. Kapitalis itu sebuah konsep politik. Jadi Islam berlawanan dengan konsep politik yang menyimpang, konsep tata negara yang menyimpang, konsep konsep ekonomi yang menyimpang. Tapi sementara dengan Cina itu pertarungan ideologi,
maka pilihan Israel lebih tepat kepada Cina. Jadi ini yang dikhawatirkan untuk menghantam Turki. Nanti akan digunakan, Turki boleh nampak bangkit untuk merekrut umat Islam, membangun kekuatan. Sejarah lama selama 400 tahun Turki berkuasa, Turki Utsmani, dan ini yang dikhawatirkan oleh Israel. Kalau kembali bangkit Turki Utsmani, maka Israel akan bernasib tidak menggembirakan. Nah, untuk itu para ikhwan yang rahmati Allah, harus paham kita, umat Islam harus bangkit, umat Islam harus yang jelas, hadis telah mengiring kita, kita tidak bisa pro Cina. Hadis mengiring kita bahwasanya nanti Malhamah Kubra terjadi. Yang pertama itulah perang Muslim dengan Parsi. Ketika itu Muslim bersatu dengan Romawi. Kemudian lagi pecah dengan Romawi setelah perang itu, dan itu akan juga dilanjutkan di perang di Istanbul, dan kemudian muncul Dajjal, Yahudi bersama Dajjal, perang lagi. Maka akhirnya Nabi Isa alaihissalam menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi inilah yang harus kita pahami secara nubuat, bahwasanya umat Islam wajib menolak gerakan Cina yang ada di negaranya masing-masing. Saya Jalfatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.